Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bu Mardiana Hikmayati. Kita akan belajar bersama tentang PKWU, yaitu kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Salah satu yang dikembangkan pada bidang pertanian adalah budidaya tanaman pangan. Kelompok tanaman pangan yang termasuk komoditas pangan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, non-tanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tanaman pangan utama. Tanaman pangan utama merupakan tanaman yang menjadi sumber bagi karbohidrat, protein, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Budidaya tanaman pangan dapat diartikan sebagai kegiatan menanam tanaman yang bisa menjadi sumber penghasil karbohidrat dan protein yang dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual sebagai mata pencaharian. Berikut beberapa jenis tanaman yang dapat dikategorikan sebagai tanaman pangan dan tumbuh baik di Indonesia, yaitu yang pertama serealia, yang kedua ada biji-bijian, dan ketiga ada umbi-umbian. Apa saja yang meliputi serealia? Yaitu yang pertama ada padi. Kalian pasti sudah tahu semua ya, padi yaitu merupakan bahan pokok atau makanan pokok bagi orang Indonesia. Padi ini termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi tanaman ini karena dia kaya akan karbohidrat. Yang kedua, gandum. Gandum termasuk suku Poaceae, sama ya dengan padi-padian, yang kaya akan karbohidrat. Nah, ini contoh dari gandum. Biasanya digunakan dalam bentuk atau digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, atau difermentasi untuk alkohol. Yang ketiga ada sorghum. Sorghum ini contoh tanamannya sorghum. Sorghum ini banyak ditemukan di luar Pulau Jawa. Tanaman ini sangat kaya akan sumber karbohidrat. Bisa digunakan untuk sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sorghum ini memang kurang diminati karena ada beberapa zat yang tidak terkandung dalam padi sehingga rasanya kurang begitu menarik oleh orang Indonesia. Yang kedua ada biji-bijian. Biji-bijian di sini, contohnya di sini yang saya kasih contoh itu ada jagung dan ada kacang tanah. Jagung merupakan jenis tanaman yang termasuk ke dalam famili Gramineae. Famili ini termasuk pada suku rumput-rumputan. Tanaman ini kaya akan karbohidrat. Pada tanaman jagung ini termasuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup banyak. Tetapi masih banyak padi ya. Kalau padi memang airnya harus lebih banyak, harus sangat banyak. Tetapi kalau padi ini memang cukup banyak, tetapi pada pertumbuhan awal. Pada pertumbuhan awal, saat berbunga dan saat pengisian biji, harus cukup air, karena apabila kekurangan air pada stadium tersebut akan menyebabkan hasil yang menurun atau bisa jagungnya itu menjadi bogang atau isinya tidak penuh. Yang kedua yaitu kacang tanah. Kacang tanah di sini termasuk suku polong-polongan atau Leguminose. Tanaman ini menjadi
tanaman yang sangat penting kedua setelah kedelai di Indonesia. Tanaman ini kaya akan lemak nabati. Yang ketiga ada umbi-umbian, yaitu yang pertama ada singkong. Singkong merupakan umbi akar yang tumbuh di dalam tanah. Dan singkong ini dapat tumbuh dimanapun berada, cukup hanya menancapkan batangnya saja, dia akan bisa tumbuh dengan baik. Singkong kaya akan karbohidrat yang sangat baik bagi tubuh. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa karbohidrat pada singkong lebih baik daripada padi. Selain karbohidrat, singkong mengandung protein, lemak, mineral, vitamin B, vitamin K, serat, dan merupakan bahan dengan kandungan kalori yang sangat tinggi, sehingga singkong ini sangat mengenyangkan. Yang kedua yaitu kentang. Kentang berasal dari dataran tinggi Andes, yaitu Amerika Serikat. Kentang yang bernama Latin Solanum tuberosum ini merupakan tanaman pangan yang terpenting ketiga yang ada di dunia setelah beras dan gandum. Kenapa sangat penting? Karena tanaman kentang ini dia kaya akan karbohidrat dan untuk menanamnya sangat mudah dan umurnya pun juga sangat pendek. Jadi dia cepat untuk panennya. Sekarang kita lanjut pada proses produksi budidaya tanaman pangan yang kita butuhkan, yaitu yang pertama adalah lahan. Untuk lahan, pemilihan lahan itu sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman, karena untuk pemilihan lahan haruslah dilakukan sejak awal sebelum usaha dimulai. Jadi tidak boleh sembarangan. Pemilihan lahan harus disesuaikan dengan yang pertama, pemilihan lokasi, riwayat lokasi, pemetaan lahan, dan saluran air. Dan harus disesuaikan dengan budidaya apa yang mau kita tanam. Yang kedua yaitu benih. Jenis benih sangat mempengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian harus diperhatikan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, varietas yang dipilih untuk ditanam, yaitu harus varietas unggul untuk menghasilkan hasil yang banyak. Yang kedua, benih harus disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Jadi benih harus disesuaikan dengan lokasi. Kira-kira lahan ini cocok ditanami untuk tanaman apa. Yang terakhir yaitu benih harus sehat, tidak menularkan atau menyebabkan penyakit yang berbahaya. Yang ketiga yaitu pupuk. Pupuk merupakan bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk ada dua macam, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, pupuk anorganik yaitu pupuk yang berasal dari buatan manusia. Yaitu contohnya ada KCl, urea, TSP, yaitu semua pupuk yang buatan pabrik. Sekarang lagi digencarkan pupuk organik, yaitu karena menghasilkan atau efeknya sangat minim daripada pupuk anorganik. Yang berikutnya ada pelindung tanaman.
Pelindung tanaman harus disesuaikan dengan sistem pengendalian hama, yaitu menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan bagi manusia dan bagi tanaman itu sendiri, serta tidak mengganggu kerusakan lingkungan hidup. Pelindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam atau sebelum musim tanam. Bisa disiangi atau diambili rumput-rumputnya sebelum ditanam benihnya. Pada masa pertumbuhan bisa dikasih pupuk atau bisa dikasih pestisida untuk biar tidak diserang oleh hama. Terus masa pasca panen atau setelah panen. Yang berikutnya ada pengairan. Setiap pembudidaya tanaman sebaiknya didukung dengan adanya air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun. Jadi air harus ada, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian, dan jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis, nanti hasilnya silakan difoto dan kirim ke nomor Bu Mardiana. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Ingat ya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Karena semakin ditunda pekerjaan, maka pekerjaanmu semakin banyak dan semakin menumpuk. Tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, semangat belajar, semangat untuk sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.